Adapun yang dimaksud dengan komunikasi, menurut Hemsley dan Beatty, komunikasi yaitu suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku ataupun tindakan. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi, yaitu merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak dan cenderung lebih fleksibel atau luas dan bersifat informal. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi lintas budaya, yaitu merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih, yang dimana masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis dan tempat tinggal. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi bisnis atau yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam komunikasi bisnis, terdapat unsur-unsur penting. Yang pertama yaitu narasumber, yakni orang yang ingin menyampaikan pesan atau orang yang menginformasikan pesan kepada pihak lain. Yang kedua, informasi, yaitu merupakan isi pesan yang disampaikan bisa berupa ide, gagasan, pendapat, keputusan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu ada penerima, yaitu orang yang menerima pesan dari narasumber. Yang keempat, yaitu ada media, yaitu merupakan sarana yang digunakan untuk mengirimkan informasi bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kelima, yaitu ada feedback, merupakan sebuah proses di mana penerima pesan memahami maksud dan isi pesan yang disampaikan oleh narasumber. Yang terakhir yaitu ada noise, itu terkait hal-hal bising yang bisa menyebabkan adanya miskomunikasi karena pesan tidak tersampaikan dengan baik ke penerima pesan. Dasar komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis terdapat dasar-dasar tertentu, diantaranya itu terstruktur. Bagaimana komunikasi harus dilakukan dengan teratur, mulai dari pembukaan, gerakan tangan, dan kedekatan ketika berkomunikasi. Yang kedua, kejelasan. Pesan yang disampaikan harus jelas agar penerima pesan tidak bingung apa maksud dari informasi yang mereka terima. Yang ketiga yaitu konsistensi. Konsistensi ketika membicarakan sesuatu di mana pembicaraan tidak keluar dari konteks ide atau tujuan awal. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi bisnis, itu dibagi menjadi tiga, yaitu komunikasi lisan, komunikasi nonverbal, komunikasi tertulis, dan elektronik. Di mana di komunikasi lisan, percakapan ini dilakukan secara bertatap muka, entah secara formal ataupun informal di dalam kantor. Biasanya komunikasi ini terjadi saat rapat atau presentasi. Yang kedua itu komunikasi nonverbal, di mana komunikasi ini dilakukan menggunakan ekspresi wajah, gerakan fisik, dan komunikasi ini juga bisa dilakukan secara tidak langsung, yaitu menggunakan emoji dalam aplikasi berkirim pesan. Yang ketiga yaitu komunikasi tertulis dan elektronik, di mana jenis komunikasi ini dilakukan lewat media perantara seperti pesan, laporan, dokumen, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bentuk komunikasi bisnis, di mana dalam bentuk komunikasi bisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi bisnis internal dan eksternal. Yang pertama yaitu komunikasi bisnis internal. Komunikasi bentuk ini dilakukan di dalam satu perusahaan, misalnya komunikasi karyawan dengan jabatan entry level kepada atasan, atau sering disebut dengan komunikasi ke atas. Yang kedua yaitu komunikasi ke bawah, disampaikan oleh atasan pada karyawan di bawah jabatan mereka. Yang ketiga yaitu komunikasi yang dilakukan antar divisi. Selanjutnya yaitu komunikasi bisnis eksternal, di mana bentuk komunikasi yang berlangsung antara orang-orang di luar lingkungan perusahaan. Contohnya, komunikasi dengan pelanggan, mitra, vendor, kompetitor, dan pihak lain yang berpengaruh pada berjalannya bisnis. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi bisnis. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, memberikan motivasi. Komunikasi menjadi sarana bagi atasan memberikan motivasi pada bawahan agar tugas yang dilakukan dapat dilakukan dengan tepat. Yang kedua yaitu berbagi informasi.
Kelancaran berbagi informasi dalam suatu organisasi bisa membuat keputusan-keputusan atasan mudah mengalir dan dipahami oleh semua orang. Yang ketiga yaitu sosialisasi. Karyawan bukan robot, sehingga komunikasi yang menunjang terjadinya proses bersosialisasi sangat dibutuhkan. Yang keempat, melakukan kontrol. Kontrol atasan pada karyawan bisa dilakukan menggunakan komunikasi. Bos bisa menyampaikan keluhan mereka dengan baik, begitu juga sebaliknya, agar konflik minim terjadi. Selanjutnya yaitu manfaat komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, membantu membangun tim bisnis. Yang ketiga, meningkatkan proses bisnis. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang kelima, yaitu membangun suasana positif dan kondusif. Dan yang terakhir, yaitu memahami kondisi pasar. Adapun alasan pentingnya komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, dengan berkomunikasi, tujuan bisnis akan mudah tercapai karena pesan-pesan demi mencapai tujuan ini bisa dipahami oleh semua pihak. Yang kedua, dengan komunikasi yang baik, pebisnis bisa menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, dengan komunikasi, pebisnis dapat banyak berelasi, mempererat silaturahmi, menambah wawasan, dan membawa pengaruh positif untuk bisnis yang sedang dijalankan. Selanjutnya yaitu etika komunikasi bisnis. Maksudnya adalah etika ketika berkomunikasi dengan semua pihak yang berkaitan dengan bisnis. Etika dalam bisnis penting diperhatikan dan dipraktikkan. Etika ini menjadi penilaian seseorang terhadap baik dan buruknya orang lain yang terlibat dalam bisnis. Etika bisnis ini berlaku dalam berbagai jenis komunikasi seperti melalui telepon, melalui email, pesan instan, video call, dan media sosial lainnya. Ketika berbicara soal etika, kita harus memperhatikan dan menghargai satu sama lain saat berkomunikasi. Hilangkan ego dan amarah agar informasi bisa disampaikan dan diterima oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu hambatan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu hambatan dalam mengembangkan pesan. Kondisi ini bisa terjadi ketika pengirim atau narasumber kesulitan menyampaikan isi informasi pada penerima. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya grogi karena harus berbicara di depan umum. Yang kedua, munculnya noise, yaitu adanya masalah tidak terduga saat proses penyampaian pesan, di mana seperti munculnya suara gaduh dan suara lainnya. Yang ketiga, yaitu adanya miskomunikasi. Miskomunikasi atau salah memahami maksud isi pesan yang disampaikan oleh narasumber, tentu banyak faktor kenapa hal ini bisa terjadi. Oleh karena itu, dalam komunikasi akan lebih baik jika adanya feedback dari penerima pesan. Hal ini untuk memastikan apakah mereka sudah mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu contoh kasus kegagalan dalam komunikasi bisnis penjual dengan pembeli. Seringkali terjadi kesalahpahaman antara pelanggan dengan penjual dalam proses jual beli. Hal ini terjadi karena berbagai hal, di antaranya yang pertama, kurangnya penjual mengedukasi pelanggan tentang produknya. Yang kedua, banyaknya pelanggan yang mengajukan pertanyaan sehingga pihak customer service tidak mampu memberikan pelayanan maksimal. Dan yang ketiga, pelanggan yang enggan bertanya kepada penjual tentang detail produk maupun harganya. Solusinya, dari 3 contoh di atas bisa diatasi dengan kemampuan teknologi saat ini. Semisal menggunakan chatbot, di mana bisa menjadi media komunikasi yang sangat efektif antara penjual dan pembeli. Bot mampu menjawab semua pertanyaan yang dilakukan pelanggan tanpa mengenal lelah. Berbeda halnya dengan manusia yang harus beristirahat. Menambahkan perangkat baru ke dalam sebuah sistem bisnis memang membutuhkan biaya tambahan, tetapi jika investasi yang dilakukan akan memberikan solusi yang menjadi jembatan terjadinya komunikasi bisnis yang optimal, tentunya investasi ini menjadi langkah yang lebih cerdas.